Selamat sore semuanya. Hari ini kita akan membahas tentang keserakahan, ya. Setelah kemarin kita bahas tentang sebab-sebab perbuatan jahat, hari ini kita akan membahas lebih rinci tentang keserakahan, ya. Jadi setelah secara global kemarin ada 3 hal yang menyebabkan orang berbuat jahat, ya. Hari ini kita akan membahasnya satu persatu, yaitu keserakahan sebagai sebab orang berbuat jahat. Nah, perlu kalian ketahui semua bahwa ketiga sebab kemarin yang kakek ceritakan itu adalah kondisi batin, ya. Jadi kalau kita cerita tentang keserakahan, kebencian, ketidaktahuan, itu adalah kondisi batin. Jadi batin kalian itu kondisinya sedang marah, kondisinya sedang benci, kondisinya sedang bingung, sedang tidak tahu. Nah, itulah yang kakek maksud dengan kondisi batin. Atau di luar sana menyebutnya mental phenomenon atau fenomena mental. Nah, jadi mulai hari ini kita sudah akan masuk dan mencoba mempelajari secara pelan-pelan tentang kondisi-kondisi batin ini, ya. Memang dulu yang namanya ilmu kebatinan itu suka dipelajari oleh orang-orang tua, ya. Nah, sekarang kalian yang masih muda tidak ada salahnya untuk belajar sedikit demi sedikit, ya. Untuk apa? Untuk membantu kalian lebih dewasa, ya, lebih memahami bagaimana hidup dan kehidupan itu berjalan. Jadi kenapa orang bisa berbuat begini begitu dan lain sebagainya. Banyak hal yang kalian lihat setiap hari. Itu awal mulanya dari mana? Nah, awal mulanya ya dari kondisi batin, ya. Mungkin orang secara serampangan ya karena pikiran yang menyuruh orang melakukan ini dan itu, tapi kita akan mencoba menggali lebih dalam lagi tentang kondisi-kondisi batin yang bisa menyeret atau menarik orang melakukan perbuatan yang baik maupun yang buruk, ya. Jadi karena ini adalah kondisi batin, karena ini adalah fenomena mental, jadi cara kita belajar harus benar-benar cermat dan hati-hati, karena dia hanya sebuah fenomena, hanya sebuah kondisi, dan kondisinya adalah kondisi batin yang tidak bisa diraba, yang tidak bisa dilihat secara lugas, ya. Dia hanya bisa dirasakan. Nah, makanya orang-orang tua dahulu melakukan proses pembelajaran ini dengan rasa pangrasa, ya. Nah, itu dulu sebagai pendahuluan. Sekarang kita akan mencoba belajar bersama-sama, ya. Kakek akan cerita tentang keserakahan. Kemarin sudah dibahas bahwa keserakahan itu menjadi sumber atau menjadi akar atau salah satu akar, salah satu sebab orang melakukan perbuatan tercela atau bahkan bisa melakukan perbuatan yang kejam. Nah, untuk belajar atau mempelajari keserakahan ini, yang perlu kita ketahui pertama adalah karakteristik dari keserakahan, ya. Jadi kalau nanti kalian tanya, kayak serakah itu gimana? Serakah itu rumit untuk menjelaskannya. Jadi kita harus tahu karakternya, ya. Karakternya itu mendambakan, merindukan, ya. Jadi keinginan-keinginan, ya, itu semua masuk dalam kategori serakah, ya, serakah. Jadi karakternya itu menginginkan, karakternya itu selalu mendambakan, ya, merindukan, itu karakternya. Nah, selain itu juga dia mencengkeram atau menggenggam, tidak bisa mau melepaskan. Nah, jadi agak berbeda, seolah-olah yang satu mendambakan, merindukan, menginginkan itu menjadi sesuatu yang mirip atau sama,
mencengkeram, menggenggam itu hal lain. Nah, kenapa bisa begitu? Nah, kalau kakek cerita tentang menginginkan, mendambakan, merindukan, itu berarti sesuatu yang belum dipegang, ya, sesuatu yang belum dicapai. Jadi kalau kalian menginginkan sesuatu, berarti sesuatu itu belum kalian capai, kan seperti itu. Nah, menggenggam atau mencengkeram, tidak mau melepas, artinya adalah sesuatu yang sudah dicapai, sesuatu yang sudah kalian pegang, kalian tidak mau melepaskannya. Nah, kira-kira seperti itu. Itulah karakteristiknya. Nah, pasti ada pertanyaan lagi, bukankah itu kondisi normal manusia itu ya seperti itu, kayak, ya kan? Semua orang juga punya rasa menginginkan sesuatu. Semua orang juga punya rasa tidak mau melepaskan sesuatu. Nah, terus apakah itu salah? Tentu saja tidak salah. Ingat baik-baik. Ini kita sedang bicara atau kita sedang berlatih kondisi batin. Dia sangat halus sekali. Jadi antara yang salah dan yang benar bisa sangat tipis sekali. Maka jangan heran kalau banyak orang yang selalu membolak-balikkan fakta, yang salah jadi benar, yang benar jadi salah, karena kondisi batin memang seperti ini, ya. Nah, keinginan-keinginan mendambakan sesuatu, merindukan sesuatu, ya, itu boleh, tapi yang wajar, ya. Saat sudah tidak wajar, itulah sudah melampaui batas. Itulah yang disebut serakah. Kenapa? Karena sudah tidak wajar, ya. Begitu juga mencengkeram, begitu juga menggenggam. Nah, itu juga ada batasnya. Saat melampaui batas, maka dia sudah tidak wajar. Itu yang disebut serakah. Kira-kira seperti itu. Nah, sekarang muncul pertanyaan berikutnya. Yang disebut wajar itu seperti apa? Yang tidak wajar itu seperti apa? Nah, kewajaran ini tidak bisa distandarisasi, cucu, ya, karena kewajaran ini disesuaikan pada diri kalian masing-masing, ya. Jadi kewajaran itu seperti apa, ya? Bagi kalian yang kerja harian, misalnya dapat gaji 20.000 atau dapat gaji 50.000, dia punya kewajaran yang berbeda. Kalau gajinya 20.000, kemudian dia cita-citanya ingin makan nasi padang, nah, yang di rumah tidak kebagian, ya. Nah, mungkin ada yang kerja bulanan dapat gaji 2 juta, ya mungkin sesekali setelah terima gaji pengen makan nasi padang. Nah, itu wajar jadinya, ya. Nah, jadi apakah wajar itu bisa disamakan? Tidak. Nah, kewajaran ini siapa yang tahu? Yang tahu adalah kalian sendiri, ya. Kalian lah yang paham tentang diri kalian. Kalau sudah di luar batas kemampuan, itulah yang disebut tidak wajar. Makanya saat kalian tahu kalian sedang merindukan sesuatu, kalian menginginkan sesuatu, dan dia di luar batas kemampuan kalian, kalian harus sudah menyalakan rambu-rambu ini. Kalau kalian dorong, itu serakah namanya, ya. Nah, kalau kalian tidak awas, tidak eling, sudah pokoknya apapun yang terjadi saya harus mendapatkan ini. Itu yang sudah tidak benar, ya. Nah, jadi itu dari sisi kerinduan atau menginginkan. Dari sisi mencengkeram misalnya, nah, kalau kalian punya barang yang kalian cintai, kalian senangi hilang, kalian pasti sedih, bukan? Nah, kesedihan ini bisa bertahan lama, bisa bertahan sebentar, tergantung kalian mencintai atau
menyenangi barang yang hilang itu seperti apa? Makin mencintai ya makin panjang sedihnya. Begitu juga kalau kalian ditinggal oleh orang yang kalian cintai juga seperti itu. Makin kalian mencintai seseorang, maka kesan atau kesedihan yang ditimbulkan makin lama. Nah, inilah karakter-karakter keserakahan. Nah, setelah tahu karakter-karakternya, sekarang agar kalian lebih gampang mengantisipasinya, ya, kalian juga perlu tahu ciri-cirinya, ya. Ciri-ciri orang serakah atau ciri-ciri kalian sedang serakah itu ada perasaan seperti menggenggam, ya, menggenggam. Tadi sudah dijelaskan sesuai karakteristiknya, yaitu mencengkram atau menggenggam. Jadi kalian tidak mau berbagi, ya, menggenggam. Jangan, ini tidak boleh, ini untuk saya. Tidak mau berbagi, ya. Itu ciri-cirinya. Kemudian lagi ciri-cirinya tidak mau melepas, ya, sama, tidak mau melepaskan, menggenggam, ya. Kemudian yang sisi yang lain yaitu ingin mencari lagi, ingin tambah lagi, menginginkan yang lebih lagi, ya. Itulah ciri-cirinya. Dan karakter dari keserakahan ini seperti yang tadi kakek sebutkan, ternyata karakter keserakahan itu tidak bisa dipuaskan. Itulah ciri-ciri keserakahan, tidak akan pernah puas. Dan sesuai karakteristiknya tidak pernah puas, maka ciri-cirinya juga mengikuti. Dia menginginkan lagi, menambah lagi, mau lagi, ingin lagi, dan seterusnya. Nah, setelah tahu karakternya, kalian juga tahu ciri-cirinya, sehingga kalian akan mudah paham kapan kalian itu merasa serakah atau masih tahap wajar, ya. Nah, untuk mengamati keserakahan ini lebih tajam lagi, nah, dari mana keserakahan ini muncul? Kalian juga perlu tahu penyebabnya, ya, sebab-sebab atau apa saja yang menyebabkan orang serakah. Nah, penyebabnya adalah apa saja, entah itu materi atau non materi, ya. Kalau materi itu benda-benda, ya, benda apa yang menyenangkan. Kalau makanan itu yang enak-enak, ya. Itu apa saja yang membuat kalian senang, yang kalian senangi, itu semualah yang akan menyebabkan keserakahan, ya. Benda atau apa saja yang menyenangkan, benda apa saja yang kalian senangi, kalau tidak diamat-amati bisa membuat keserakahan. Jadi singkatnya, kalau kalian melihat sesuatu yang menyenangkan, mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, kalau tidak diawas-awasi, tidak diamat-amati, tidak menjaga kewaspadaan, akan menjadi atau akan menyebabkan keserakahan. Nah, untuk yang non materi misalnya, kita tidak akan cerita yang non materi itu di alam-alam lain, ya. Cukup kita belajar yang gampang-gampang saja. Yang non materi itu misalnya status sosial, punya kedudukan, menjadi orang penting, ya, dihormati. Terus masa orang dihormati bisa menjadi serakah kayak? Enggak, kan kalau kalian menjadi orang terhormat menyenangkan, dihormati, benar tidak? Nah, karena menyenangkan itu bisa serakah. Masih tidak percaya, itu bahaya juga. Itu adalah kondisi non materi yang rumit, ya. Kalau tidak, kenapa itu ada orang rebutan kursi segala? Rebutan di depan. Mungkin karena gajinya lebih tinggi, mungkin. Tapi banyak hal, terutama pekerjaan-pekerjaan yang tidak menimbulkan keuntungan, orang tetap saja ingin memimpin, ingin kedudukan, ya, ingin menginginkan kehormatan. Artinya apa? Artinya yang mereka harapkan bukan uang, kan, bukan materi, tapi yang non materi.
Nah, jadi sudah jelas bahwa yang menjadi sebab, ya, sebab ini juga sekaligus objek, ya. Sebab orang serakah itu adalah apa saja, baik materi ataupun non materi, yang membuat kalian senang. Jadi apa saja yang membuat kalian senang, itulah yang nanti bisa mendorong kalian menjadi serakah. Ya, sama saja karakternya. Kalau dia itu kedudukan atau kehormatan, ya, kalau belum tercapai, kalian mendambakan kehormatan, kalian menginginkan kedudukan, kalian merindukan jabatan. Nah, setelah kalian duduk, setelah kalian terhormat, setelah kalian duduk, apa yang terjadi? Kalian tidak mau diganti. Menggenggam tadi, ya, setelah duduk, ya, setelah menjabat, nggak mau turun, nggak mau diganti. Itulah yang namanya serakah, ingin di situ terus, ya. Karena apa? Karena menyenangkan. Nah, semua kesenangan-kesenangan yang tidak terkontrol, semua kesenangan-kesenangan yang tidak diteliti, semua kesenangan-kesenangan yang tidak diamat-amati dengan cermat, bisa berbahaya seperti itu, cucuku. Nah, sudah menarik bukan? Kita mulai belajar tentang kebatinan. Ya, nanti kita bisa diskusikan lebih jauh lagi tentang keserakahan ini. Seperti biasanya, ya, kita akan berdiskusi agar apa yang kakek ceritakan, apa yang kakek sampaikan bisa sangat bermanfaat. Ya, terima kasih.